Hai guys, kembali lagi dengan kami di Mind Talk Podcast. Semoga sehat selalu ya. Pada Mind Talk Podcast kali ini, kami mendatangkan dua orang narasumber, yaitu Bu Ajeng dan Kak Nia. Mana Bu Ajeng ini merupakan guru yang pernah menjadi guru pengganti mata pelajaran fisika selama kelas 11 di sekolah SMA Katolik Selamaris Surabaya. Dan Kak Nia yang merupakan seorang mahasiswa yang menguasai bidang IT. Oke, langsung saja kita sambut. Inilah narasumber kita, Bu Ajeng dan Kak Nia. Pagi Bu Ajeng, dan pagi juga Kak Nia. Apa kabar? Selamat pagi, kabarnya baik. Semoga yang lain juga dalam keadaan yang baik. Pagi juga, kabarnya baik. Ya, selamat datang di podcast kami. Pada kali ini, podcast kami akan mengulas sebuah tema mengenai dan berhubungan dengan teknologi teleportasi dalam dunia nyata atau media pengaplikasiannya dalam sebuah telepon dan internet. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih asal-usul terciptanya telepon dan internet. Jadi, menurut sebuah karya fiksi ilmiah yang telah kami analisis dari tribunnews.com, telepon sudah mengalami perkembangan yang cukup lama, dari tahun 1871. Sebagian dari kita mungkin sering mendengar informasi bahwa tokoh penemu telepon yaitu Alexander Graham Bell. Padahal sebenarnya orang yang berjasa dalam penemuan telepon ini yaitu Antonio Meucci, yang merupakan seorang pria berkebangsaan Italia. Walaupun Alexander Graham Bell bukan penemu pertamanya, ternyata dia juga merupakan tokoh penting dalam perkembangan teknologi telepon. Kita tahu bahwa telepon dan internet ini sudah umum dan dimiliki siapa saja, baik anak kecil hingga dewasa. Ternyata, internet sudah digunakan sejak tahun 1970. Nah, saya yakin nih, pendapat orang berbeda-beda. Makanya dimulai pertanyaan yang umum terlebih dahulu. Nah, menurut pandangan atau pendapat Bu Ajeng dan Kak Nia, apa sih yang dimaksud dengan teleportasi? Kita mulai dari Bu Ajeng terlebih dahulu ya. Menurut saya, teleportasi merupakan sebuah perpindahan posisi ataupun energi secara hipotesis dari suatu titik ke titik lainnya tanpa terjadinya perpindahan objek atau energi melalui suatu lintasan. Kalau menurut pemahaman saya, teleportasi itu sebuah proses pemindahan atau perpindahan suatu benda atau juga bisa dibilang sebagai pengalihan materi dari satu titik ke titik yang lain berskala nanometer. Kalau kita bicara tentang teleportasi nih, sebenarnya konsep teleportasi hampir sama loh dengan konsep limit. Iya, benar teman-teman. Jadi kalau yang kita tangkap dari narasumber kita, teleportasi itu merupakan sebuah pengalihan materi dari satu titik ke titik lain tanpa melewati jarak antara kedua titik. Sedangkan konsep limit yaitu sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan atau titik tertentu. Nah, jadi konsep kedua hal tersebut hampir sama karena mereka sama-sama bertujuan untuk menuju dari suatu titik ke titik yang dituju. Berdasarkan dari berbagai sumber yang kami dapat, ada yang mengatakan kalau telepon dan internet itu adanya sebuah teleportasi yang dinamakan teleportasi kuantum. Ada juga yang mengatakan kalau telepon dan internet itu adanya gelombang yang merambat di udara. Dari pernyataan tersebut, apakah telepon dan internet itu adanya gelombang yang merambat dari udara atau adanya teleportasi kuantum? Bagaimana tanggapan Bu Ajeng terhadap hal ini? Jadi, pada telepon digunakan gelombang radio yang dipancarkan melalui medan elektromagnetik yang merambat dengan kecepatan cahaya. Sedangkan untuk internet yang menggunakan kabel fiber optik, digunakan pulsa dari sinar inframerah yang disalurkan menggunakan serat optik berupa kabel. Dalam bentuk apa saja sih media pengaplikasian teknologi teleportasi di masa kini atau masa sekarang? Dan apa aja contohnya?
Yang kita tahu, media pengaplikasiannya kan telepon, internet, dan fax saat ini. Mungkin saja ada media pengaplikasiannya yang belum kami ketahui. Kemungkinan untuk diciptakannya teknologi teleportasi sangat besar di masa yang akan datang. Namun pengaplikasiannya mungkin tak sesuai dengan harapan kita. Namun untuk saat ini hanya dapat dibuktikan melalui penelitian yang menemukan bahwa teleportasi hanya berhasil pada tingkat elektron saja. Kalau saya mungkin elektronik yang menggunakan penerapan teleportasi ini seperti internet. Jadi, elektroniknya mungkin berupa kendaraan pintar dengan menggabungkan unsur ini. Sekarang saja sudah ada mobil dilengkapi dengan telepon, GPS, atau fitur-fitur canggih lainnya. Nah, kita juga mau tanya nih untuk Kak Nia. Kita tahu saat ini banyak sekali penerapan di berbagai bidang dengan internet dan telepon. Seperti penerapan di bidang transportasi yang kita kenal dengan aplikasi Grab dan Gojek. Atau penerapan di bidang usaha seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi, mereka yang memiliki toko kesulitan dalam memasarkan barang dagangannya. Dengan adanya hal tersebut, mereka mulai mencoba berbagai cara agar dagangannya laku di masa pandemi. Salah satunya adalah membuka toko online dan memasarkan produk dagangannya secara online. Nah, bagaimana tanggapan Kak Nia menurut strategi pemasaran produk yang digunakan distributor, seperti penjualan online dan pengiriman paket online di masa pandemi? Dan bagaimana seharusnya pemasaran produk yang baik untuk menarik perhatian konsumen, apalagi di masa pandemi seperti sekarang? Menurut saya, strategi pemasaran yang digunakan distributor saat ini sangatlah bagus karena mereka tidak pantang menyerah dalam mencari jalan keluar untuk menjual dagangannya meskipun pandemi saat ini belum berakhir. Jadi, menurut saya ini sudah bagus dan bijak dalam mencari jalan keluar untuk masalah bisnisnya sendiri. Menurut saya sih, pemasaran yang bagus itu kita harus pasar atau pelanggan yang kita tuju. Kita harus bisa memanfaatkan media sosial, apalagi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan seperti Instagram dan TikTok yang lagi trending-trendingnya. Ngomong-ngomong, mengenai pengaplikasian teknologi transportasi, telepon dan internet ini kan harganya terjangkau sekali kalau kita tahu apalagi di masa pandemi ini. Kalau boleh tahu, menurut Bu Ajeng dan Kak Nia, apakah sebenarnya harga telepon dan internet itu relatif murah ataukah relatif mahal? Mungkin kami boleh tahu penjelasannya. Meninjau dari beberapa aspek, untuk internet bisa dikatakan relatif murah saat ini. Namun di masa yang akan datang, diyakini bahwa harga internet dan telepon akan jauh lebih murah. Mengingat terobosan yang baru-baru ini diumumkan oleh Elon Musk, yaitu Starlink, sudah siap diluncurkan di pasar secara massal di beberapa negara bagian di Amerika. Harga internet dan telepon akan jauh lebih murah di 5-10 tahun yang akan datang. Kalau menurut saya, harga telepon dan internet saat ini relatif murah ya. Karena udah banyak banget sekarang ini provider telepon yang mengeluarkan paket data internet yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap orangnya. Ada yang termurah sampai yang termahal, jadi bisa disesuaikan sama keperluannya masing-masing. Tapi, sejauh ini harganya relatif cukup murah. Kita ganti topik nih sekarang. Telepon dan internet ini kan sudah menjadi suatu kesatuan yang nggak bisa dilepas lagi. Ada telepon, pasti harus ada internet. Berbicara mengenai dampak negatifnya, telepon dan internet ini dapat berakibat fatal bagi tubuh manusia bila dimainkan tanpa henti. Sebagai contoh, kita bisa mengalami gangguan mata jika terlalu lama memandang ponsel, membuat mata menjadi merah, mata kering, dan pandangan terlihat kabur. Kita juga bisa mengalami gangguan siklus tidur yang tidak teratur dan memicu resiko kanker otak karena gelombang radiofrekuensi yang dipancarkan oleh ponsel. Nah, dari dampak negatif tersebut, kita dan pendengar semuanya dapat mengatasinya dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu aktivitas fisik.
Kalau boleh tahu, aktivitas fisik apa saja yang dilakukan Bu Ajeng dan Kak Nia selama pandemi ini? Untuk aktivitas fisik karena terbatas, biasanya saya olahraga ringan seperti sit up atau lompat tali yang bisa dilakukan di rumah. Selama pandemi ini, saya sering olahraga seperti jogging. Karena emang di saat-saat seperti ini olahraga sangat penting ya untuk meningkatkan imunitas kita. Iya, terima kasih Bu Ajeng dan Kak Nia telah meluangkan waktu untuk podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di Main Talk Podcast. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.